Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi sebuah kesempatan yang penuh berkah ini. Masih di titik balik perubahan edisi Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Ini kita sudah masuki hari ke-19 ya. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam menjadi kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, kita lanjutin daily reflection-nya itu ke 19. Oke, ke 19. Saya share screen dulu. Jadi sesuai sifatnya gitu ya. Sesuai sifatnya itu jalan menuju keilahian itu tidak mudah. Jadi jalan menuju Tuhan itu tidak mudah. Atau jalan untuk sampai pada pencerahan itu tidak mudah. Dan tentu itu membutuhkan keberanian, ketabahan, kemauan, dan kesabaran yang besar. Terus hal ini diperkuat oleh kerendahan hati dan kerendahan hati dan nurani yang tulus, yang murni. Problemnya kan adalah kenapa sesuai sifatnya itu jalan menuju Tuhan itu sulit. Karena ini kan awalnya diri itu kan. Diri itu kan membentuk dirinya atau mengindividuasi dirinya pertama kali itu kan di alam materi gitu. Jadi diri mengkarakterisasi atau diri terkarakterisasi oleh sifat-sifat materi. Diri terkarakterisasi oleh sifat-sifat materi baik tubuh maupun sosial. Dan sifat-sifat materi tadi itu kemudian membentuk motif perolehan, ya kan? Membentuk motif perolehan. Jadi secara psikologis, secara kediriannya, secara akar kediriannya, sudah akar kedirian saya materi dan berarti tubuh yang sedang berjuang untuk mencapai level sosial tertentu. Jadi saya itu adalah individu, terindividu pada tubuh, kira-kira gitu. Aku adalah yang terindividuasi pada tubuh. Kan gitu. Setelah terindividuasi pada tubuh yang akan terindividuasi lagi ke sosial gitu. Perjuangannya kan gitu. Dan amit-amit perjuangan ke level sosial kita ini kan panjang ya. Panjang banget. Maksudnya panjang itu ya bayangin aja.
untuk adaptasi ke lingkungan sosial tuh dari TK 0. Bahkan bukan dari TK, dari TPA. Kecil saya masih ingat gitu ya. Saya belum sekolah tuh sudah secara budaya kita kan sekolahnya sudah ke huruf hijaiyah. Sebelum didaftarin di sekolah negeri itu, ya kita sudah belajar sekolah, tapi pakai huruf hijaiyah kan, ngaji, ini sekolah. Umur 3-4 tahun tuh udah pergi sekolah kita, udah ngaji tiap sore gitu ya, tiap sore. Itu mulai itu adaptasi dulu, biar ya adaptasi sebagai masyarakat, kelompok masyarakat Islam kan gitu. Ya anak-anak dari orang tua Islam kan, ya anak-anak dikenalkan dengan budaya Islamnya itu kan, sebelum kita kena budaya Eropa melalui sekolah. Yo masuk TPA gitu kan. Kemudian masuk sekolah. Ya mungkin TPA setahun atau 2 tahun gitu. Ngaji gitu. Terus SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Itu udah 12 tahun sendiri. Kuliah 4 tahun. Kemudian S2 ya 3 tahun. Terus kerja akhirnya ya seperti bapaknya hari ini gitu, nggak peduli dengan pencerahan karena waktunya habis, karena dirinya habis, waktunya itu habis untuk terindividuasi ke struktur sosial. Sulitnya itu di situ. Sudah kerja nanti ya nyicil motor dulu 3 tahun, nyicil mobil 5 tahun, nyicil rumah 15 tahun, udah pensiun tuh udah tidak ada waktu untuk pencerahan. Ya kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Sulitnya itu karena proses individuasi di level sosial ini loh. Ya kan? Nanti dia punya rumah pertama gitu kan. Setelah itu nanti belajar investasi. Investasi punya ini, punya ini. Habis. Jadi investasi nanti buat anak cucu di dunia. Jadi buat pencerahan udah nggak ada. Jadinya ya remis gitu ya. Ya, jadi seolah-olah gitu, seolah-olah kehidupan tertinggi itu di dunia gitu, sehingga kita menghabiskan waktu hidup itu untuk mati-matian adaptasi. Nah, itu yang bisa adaptasi. Yang nggak bisa adaptasi, yang nggak pintar, yang kita sebut sebagai survive, ditanggono gitu kan. Oh, itu lebih banyak lagi. Itu lebih banyak lagi. Itu salah satu uh, sesuai berdasarkan sifatnya gitu ya. Diperparah lagi dengan contoh buruk bagi yang tidak begitu fokus dengan pengejaran dunia tapi masuk toriko tetapi nggak prestasi. Wah, contoh buruk, contoh buruk. Enggak usah menuju Tuhan. Apa menuju Tuhan itu? Tagihan listriknya sampai disegel, PLN sampai ogah masang di rumah dia. Oh, itu memperburuk juga. Memperburuk karena dicontohkan orang-orang yang menempuh jalur spiritual ternyata kok nampaknya tidak
dia malah meninggalkan dunia. Kan begitu kan? Stigma orang masuk toriko itu artinya sudah mulai meninggalkan peran di dunia. Fokus di akhirat. Kan gitu. Itu memperparah lagi. Teman saya itu masuk toriko itu enggak. Aku enggak mau. Nanti aku meninggalkan dunia, nanti anak cucuku ya sudah ada harta. Kok kayak gitu Pak ininya? Lah kayak sana teman saya gitu. Setelah masuk toriko, habis aset, katanya hanya fokus di akhirat. Wah, itu contoh buruk, contoh buruk. Mau pangolki karo duta. Itu contoh buruk. Dan itu ada di sekitar kita itu saya nggak ngarang. Banyak teman-teman di Jakarta itu kalau lihat saya, kok kamu masuk toriko kok malah lebih banyak di dunia kamu partisipasi lah. Memangnya masa toriko itu ngapain? Masa toriko itu untuk mentransformasi pendasaran diri. Lah ngapain? Biar amalnya di dunia banyak. Kenapa orang masa toriko itu ganti pendasaran diri? Maka dengan bergantinya pendasaran diri, cara bereksistensinya tidak lagi survive, tidak lagi adaptif, tapi kreatif. Jadi saya hadir di dunia ini untuk mengaktualkan sebanyak mungkin potensi ilahi aku di dalam kemanusiaanku. Itu namanya berkebudayaan. Wah, enak tuh tarikat kayak gitu. Ya kamu nggak usah kamu ke dunia aja. Kamu bereksistensi di dunia adaptif kayak kamu. Gitu. Jadi ini kita harus rapi ya. Jadi ketidakrapian, ketidakjelasan kategori itu memperparah eh, apa ya, memperparah jiwa untuk mencapai pencerahan gitu. Jadi apa namanya? Tanpa dengan kategori yang rapi saja, jalan menuju pencerahan itu sudah tidak mudah gitu loh. Apalagi dengan kategori yang tumpang tindih, kabur. Itu tambah parah. Itu tambah parah. Jadi ini kita ya bertanggung jawab lah sebagai apa itu santri Ikhwan, santri Toriko, itu kita bertanggung jawab memperkenalkan Toriko ini bahwa Toriko ini nanti yang paling banyak mengurus dunia itu orang Toriko. Lah kenapa lah di dunia dia hadir untuk kreatif, tidak adaptasi. Yang disebut adaptasi itu hadir di dunia waktunya sibuk, sibuk jual beli. Adaptasi itu jual beli, nggak sibuk produksi. Bahasa-bahasa Quran itu kan dunia ini jual beli. Ya itu sah, boleh. Tetapi kalau berhenti di situ, hanya jual beli, tidak hadir untuk kreatif. Kreatif itu mengaktualkan potensi ilahiyah dalam kemanusiaan. Dalam hal ini adalah memperluas konteks kebudayaan. Artinya dia membuat dunia baru. Ya kan? Itu berkebudayaan itu adalah memperluas konteks kemanusiaan kita gitu. Itu kan menjadi amal soleh gitu ya. Jadi di agama itu kan mestinya spiritnya, oke, jual beli itu boleh, ya kan? Jual beli itu boleh, tetapi yang paling penting adalah kita hadir di dunia ini itu untuk memperluas, untuk mencipta dunia baru. Nah, pekerjaan mencipta dunia baru, lah ini kan membutuhkan kreativitas. Membutuhkan kreativitas tinggi setiap orang sehingga ya kebudayaan di dunia ini ya sepersepuluh dari surga lah kualitasnya. Ya kan? Karena
semua orang itu menyumbangkan sifat-sifat ilahiyahnya di dalam kemanusiaannya. Nah, itu namanya berkebudayaan. Berkebudayaan, sifat-sifat ilahiyahnya itu disumbangkan di dalam kemanusiaannya. Dan itu harus diperhatikan sehari-hari. Sebenarnya mode bereksistensimu itu adaptif, survive, kreatif. Ini pasti ada tiga-tiganya. Tinggal nanti dominannya kan. Ya survive itu misalnya pas di Kopio istri survive itu udah. Kopio gara-gara saldo nggak nambah-nambah. Itu di Kopio survive. Ya mah, maafin mah. Nah itu survive. Kamu kamu jadi korban gitu ya. Kamu jadi korban tuh survive gitu. Kalau adaptif itu kamu punya posisi untuk tawar-menawar. Kamu punya bargaining untuk menawar. Itu adaptasi namanya. Kalau kreatif itu kamu pure berkreasi gitu. Ya maaf mah. Gitu ya. Jadi sebaik-baiknya berdagang itu memang kita itu kan bahasa-bahasa Quran itu kan berdagang dengan Allah gitu kan. Artinya tuh sifat-sifatnya itu diperagakan sebagai budaya kemanusiaan gitu. Nah tuh wongnya teko di WA. Seperti itu. Gitu. Jadi ya sebenarnya ini bisa dilihat ke sehari-hari itu. Sehari-hari ini saya adaptif, survive atau kreatif. Kreatif itu upaya untuk mengaktualkan potensi-potensi keilahian di dalam kemanusiaan. Kalau bahasa PCI itu peragaan keilahian pada kemanusiaan, itu kan kreatif itu kan gitu ya. Peragaan keilahian pada kemanusiaan. Kalau secara bisnis buka cabang lagi, biar apa? Ya algoniunya bisa dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Buka cabang lagi, buka cabang, buka cabang, buka cabang. Terus gitu. Itu kan peragaan keilahian. Makanya misalnya Mas Imam buka cabang donat lagi. Sehingga orang mau cari kerja itu gampang, banyak. Kenapa? Cabang donatnya Mas Imam tuh butuh 500 untuk yang pikul-pikul terigu. Itu yang pikul-pikul doang itu. Belum yang goreng. Jadi peragaan-peragaan keilahian itu dia memperluas dunia. Memperluas kehidupan dunia. Gitu. Nah, belum COD. Jasa COD-nya. Jadi di Magetan tuh duit itu gampang. Rezeki Tuhan tuh gampang. Kenapa? Ya Imam Corporation-nya udah. Ada antar jemput. Macam-macam. Cabangnya di mana-mana. Misalnya gitu. Lah ini kan dunia ini kayak neraka. Seolah-olah rezeki Tuhan tuh nggak ada. Kenapa? Aduh, nggak ada pekerjaan. Jiwa yang masih membutuhkan pekerjaan sosial sulit. Nggak ada lowongan. Ada lowongan tapi ke Irak. Buat mijitin. Itu jauh sampai ke Irak sana gitu ya. Sampai ke luar negeri. Di Indonesia kehadiran Tuhan nggak ada. Kenapa? Nggak ada rezeki. Nggak ada rezeki. Sehingga untuk beli buku pendasaran aku udah 3 tahun tuh nggak bisa nabung. Ya, emang nggak ada rezeki Tuhan di bumi Indonesia. Nah gitu. Jadi memang ya sesuai sifatnya itu memang. Jadi ada arah
yang jadi begini, kalau kita gambar tuh ya, ini struktur sosial kan. Kemudian tuh ini struktur jiwa. Gitu. Jadi kayak ada dua alam gitu. Ada alam dunia, ada alam jiwa gitu kan. Ada alam jiwa. Nah, kamu tuh di tengah-tengah sini gitu. Kalau menghadapkan wajahnya ke dunia berarti membelakangi alam jiwa, ya kan? Kemudian kalau kamu ke sini seolah-olah membelakangi dunia, padahal tuh enggak. Orang apa namanya tercerahkan itu memindahkan sentris dirinya gitu loh. Jadi sentris dirinya itu dipindahkan dulu ke puncak alam jiwanya di sini. Pindahin sentrisnya, lalu dia kembali dari sini, dia kembali ke dunia gitu. Itu kira-kira. Jadi memindahkan sentris diri dari pendasaran diri ke dunia menjadi pendasaran diri pada inti alam jiwa. Ya. Setelah itu baru ya dia pasti kreatif di dunia. Ciri kreatif itu ya kalau bahasa ekonominya buka cabang banyak gitu yang dilakukan di dunia gitu. Seperti itu. Jadi berkarya gitu. Jadi tidak ada lagi dikotomi, ya, tidak ada dikotomi antara dunia dan jiwa gitu. Jadi Mas Toriko itu bukan ninggalin dunia, itu adalah memindahkan sentris diri. Setelah itu dia harus lebih banyak karyanya di dunia. Anda bisa kok. Kita orang Toriko itu tidak punya karya. Orang pasti itu jadi contoh buruk kita nanti. Jadi contoh buruk. Gitu. Nah, sifat sesuai sifatnya jalan ke Tuhan itu susah karena kan ada dua fase kan, yaitu pendasaran diri dan peragaan diri. Nah, sulit. Pendasaran, peragaan. Ini harus benar-benar cerdas. Harus benar-benar dikelola waktu itu. Ini kan waktu ini yang dikelola. Kamu betul-betul harus mengelola hidupmu itu profesional, rapi, manajemen apa. Waktunya itu harus dikelola. Karena itu pendasaran dan peragaan. Tapi kalau waktunya Anda dikelola dengan baik, karena orang tuh misalnya kita ya, kayak teman-teman saya di gunung sana, Mas Otoriko itu dia tidak ada kategori bahwa ketika Mas Otoriko itu nanti lebih berat loh tugasku, karena saya belajar dua hal, belajar pendasaran sekaligus belajar peragaan. Kan nggak ada kategori begitu kan. Teman-teman saya itu ya setelah Mas Otoriko ngojek, ya gitu. Gitu terus gitu. Tidak ada bahwa setelah saya Toriko itu, peragaan saya lebih cantik. Peragaannya mesti lebih cantik. Nah, istilahnya Bang Deni, menyalah di dunia gitu. Menyalah di dunia. Itu kewajiban orang Toriko. Jadi dia waktunya itu dipakai buat belajar karena untuk persiapan pendasaran peragaan. Itu kesulitannya itu kan. Yang kita lihat kan orang setelah masa Toriko itu meninggalkan dunia. Kan nggak begitu kan. Nabi itu kan setelah benda iman itu kan mesti beramal soleh. Amanu wa amilu solihat. Gitu. Jadi kita harus belajarnya itu, orang Toriko itu, belajarnya itu jauh lebih banyak dibanding yang kuliah S3 itu. Karena apa? Kita sedang
mau pendasaran peragaan itu harus selesai pada kita. Jadi belajarnya harus lebih banyak daripada yang kuliah S3. Membacanya jauh lebih banyak daripada mereka. Karena pendasaran di alam non-linier, peragaan di alam linier. Setelah masuk Toriko nggak belajar lagi, lah itu ciri-ciri. Nggak ngerti nih berarti. Kok tambah lemah, tambah lemah. Nah, itu harus diperbaiki citra Toriko di Indonesia. Ini Indonesia ya. Diperbaiki. Karena mestinya orang Toriko itu kan itu yang telah menempuh proses pembelajaran di dua alam sekaligus. Kampus apa sih cuma satu alam di alam linear. Kita belajar di dua alam sekaligus. Gimana nggak belajarnya banyak. Cuma kan gambaran Toriko itu belum terkategori sih sebenarnya. Hanya belum terkategori sebagai sekolah untuk pendasaran peragaan. Coba kita aja orang-orang sudah bertoriko itu, toriko itu jangan main-main mas, kamu nggak kuat. Belajarnya itu masya Allah tiap hari. Harvard apa sih Harvard? Banyak liburnya dari belajarnya, kita nggak ada liburnya. Lah kok gitu? Loh, karena kami belajar pendasaran sekaligus peragaan. Dan itu kewajiban kami begitu. Wah itu. Jadi sekolah toriko ini sekolah yang holistik. Sekolah yang utuh. Pendasaran harus tuntas di alam non-linier, peragaan sebanyak-banyaknya di alam linier. Wah, itu. Kalau kayak gitu orang, anak saya masuk Toriko aja ya, Mas. Ya, bisa. Tapi harus belajar. Dan belajarnya itu semua dipelajari. Untuk apa? Ya, untuk peragaan. Kalau kayak gitu Toriko, nah itu baru namanya uh, merdeka belajar. Merdeka belajar ya kayak gitu itu. Merdeka belajar itu dimensinya harus ya non linear linear itu. Kalau linear toh ya ini belum merdeka lah. Karena belajarnya baru pakai rasionalitasnya, belum pakai jiwanya gitu ya. Ya itu ya nggak apa-apa istilah mereka merdeka belajar itu artinya belajarnya nggak hanya di kampus, tapi bisa jalan-jalan ya itu ya lumayan lah artinya ruang liniernya diperluas. Tapi mereka belum ke non linier. Nah kita yang orang Toriko itu setiap rumah itu harus punya perpustakaan melek dengan seluruh wacana keilmuan tuh harus. Jadi di rumahnya itu kayak kampus lah kira-kira. Kayak kampus tersendiri gitu. Mandiri, nggak dapat APBN, nggak apa-apa. Ini saya hadir untuk peragaan Tuhan. Ini kan surgaku, begitu. Jangan masuk tarekat, alhamdulillah, surga terjamin. Apa terjamin? Alhamdulillah, di alam kubur ada yang dapat syafaat. Iya, ideologi tarekat yang semacam itu membuat dunia jadi buruk gitu. Karena kita alhamdulillah hanya jadi kayak escape gitu ya. Jadi kayak lari dari tanggung jawab untuk berkebudayaan di dunia gitu. Padahal namanya orang beriman itu ya harus paling banyak amal solehnya di dunia. Bukan dia angan-angan nanti aku surganya gini lah. Kenapa? Wah aku nanti tolong guruku. Itu kan ideologi yang mematikan peradaban sebenarnya. Nanti aku kalau ditanya di alam kubur man robuka, wah nanti guruku yang jawab. Lah kok masuk Toriko kok kayak gitu. Akhirnya kan itu
amanu wa amilu solihatnya nggak bakal muncul. Kenapa? Lah, ujar-ujarnya begitu. Ujar-ujarnya itu apa? Halusinasi. Tidak melihat kenyataan, aku hadir gitu di dunia dan tugasku hadir ini adalah untuk memanusiawikan keilahian. Itu. Orang Toriko mesti gitu. Dengan begitu, nggak usah kita minta anggaran, nggak usah. Orang Toriko kok beda anak-anaknya ya. Ya beda lah, Mas. Kamu samain. Ini kan sanatnya dari wali. Gitu. Karena pendasaran peragaan itu dilibas semua. Belajarnya paling banyak. Dan itu gerakan masing-masing. Bukan karena disuruh siapa enggak. Saya kepinginnya itu pokoknya ya saya lebih banyak memperagakan keilahian di dunia. Dunia kurang apa sih? Tak ambilin gitu. Ambil di mana? Di alam jiwa non linier. Tak buatin gitu. Dengan begitu itu masa depan dunia itu jadi aman gitu. Anak-anak itu gampang nah hidup di dunia itu gampang. Pertama ambil pendasaran diri, lalu fokus peragaan aja. Nggak sulit. Karena setiap keluarga itu sudah, orang tuanya itu sudah menempuh proses belajar pendasaran peragaan. Saya kira itu ya. Saya kira itu. Ini kan Hawking ngomongin susah, ya karena belum ada yang mulai. Sekali mulai itu doktrin-doktrinnya mematikan, tidak membangkitkan. Ayah, ini sahabat Umar mungkar nakir diplototin. Karena amalnya banyak itu. Jadi ya pokoknya prinsipnya pendasarannya benar, peragaannya banyak. Kalau belum banyak peragaan, cepat perbaiki pendasaran. Masteringkan itu pendasaran. Masteringkan pendasaran. Dah bukunya sudah jelas. Bukunya kamu harus kuasai pendasaran. Apa susahnya sih menguasai pendasaran? So, sudah ada ilmunya. Kalau nggak kuat pendasaranmu, peragaanmu encok, patah. Seperti itu. Nah, masalahnya ini kan belajarnya ini tidak ada catatan, ya kan? Jadi belajarnya itu kayak dengar ceramah di masjid, pulang udah hilang gitu. Jadi dia nggak mencatat, nggak punya progresif, nggak punya oret-oretan. Berarti dia nggak ngerti teori belajar. Teori belajar itu, yo dicatat. Habis dicatat, diajarkan, kan gitu tuh. Jadi apa? Semua indera digunakan. Lah ini belajar sudah dengerin podcast, habis keluar podcast hilang lagi. Kamu sampai kiamat nggak bakal bisa kalau belajar masalah. Teori belajar itu kan ada. Belajar apa? Pembelajaran itu kuat kalau diajarkan kembali, dicatat. Kan tiga tuh ya. Apa teori belajar tuh? Teori belajar itu ada catatan, itu pelajaran itu terserap berapa persen kan gitu. Apalagi kemudian uh, kalau diajarin yang terserap itu berapa persen. Kalau mendengar hanya 5% gitu kan. Kalau menulis berapa persen. Kalau diajarkan kembali berapa persen. Nah itu harus dijalani proses itu. Harus dijalani. Oh ya ini ada Mas Imam. Kalau dengar 5%, kalau dicatat 50%, kalau diajarkan 100%. Makanya kamu kalau apa
pagi kayak gini sambil kamu oret-oret buku pendasaran akumu itu loh. Wong saya aja oret-oret kok. Padahal kalau dibilang tuh kalau saya tanpa belajar pun tuh bisa ngajarin pendasaran aku itu tak tutup mata, tutup kuping gitu. Bisa itu. Udah berapa puluh tahun saya fokus. Tapi masih oret-oret. Kenapa? Ya itu otak kita itu kan ada fenomena lupa. Ada lupa. Kalau kurang perhatian, itu lupa. Akhirnya kan salah ngomong itu. Fragmentasi jadi fermentasi. Ya itu gara-gara nggak dicatati. Harus catat. Lalu ajarkan. Dengan tema khusus pendasaran diri gitu loh. Masa iya sih ini nggak selesai setahun? Pendasaran diri, kamu pahami hukum-hukumnya, kamu pahami. Toh yang dibahas itu kan baru itu di PCI. Seluruh pembahasan itu pembahasan pendasaran diri. Masa kamu nggak bisa mengidentifikasi persoalan pendasaran diri ini sih? Kan nggak ada yang bahas yang lain-lain. Orang nonton bola kita bahas pendasaran diri. Kan gitu terus. Apalagi nanti malam kan tetap aja juga itu bahas pendasaran diri, ada akunya di situ. Harusnya itu kamu sudah bisa mengidentifikasi diri yang ilahiyah gitu. Kenapa, Wong? Dia kamu susun. Ini kan dengan diterangkan kayak begini ini, hambatan-hambatannya itu harusnya sudah banyak yang rontok sehingga kamu mengidentifikasi langsung keilahian dan ego itu mudah. Kenapa? Loh ini loh kamu tiap hari itu belajar untuk mengenali hambatannya kan gitu. Nah itu kamu harus punya catatan gitu. Lalu bisa ngajarkan. Kalau ketemu jangan bahas kesaktian gitu. Itu udah norak kalau bahas-bahas sakti itu. Itu loh kayak ceramah siapa itu ya, Gus Muwafik. Ya kalau wali yang tinggi itu ya bangun peradaban. Kalau wali bisa terbang itu biasa itu enggak. Nah, itu biasa katanya. Gatot Koco aja bisa. Somahbur. Burung aja bisa. Yang tidak bisa itu membangun peradaban. Ya cerita ayo bangun peradaban. Peradaban apa ya kan? Peradaban itu kan untuk kemanusiaan kita sebenarnya. Saya kira itu ya pagi ini. Jangan lupa pendasaran aku, buku pendasaran aku jangan jangan diabaikan itu dengan situ kamu mencatatnya gitu. Catat, 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 catat. Catatan saya paling banyak ini. Belum kelas-kelas lain. Ini hanya ngomongin pendasaran aku. Nggak ngomongin yang lain, catatannya banyak. Kamu oret-oret juga bukunya gitu. Kamu oret-oret. Saya aja itu buku catatan saya itu banyak. Yang ini ada apa aja saya catat gitu. Karena mencatat gitu itu kan merontokkan hambatannya gitu loh. Yang kita rontokkan tuh hambatan. Hambatan. Nah, saya punya catatan-catatan gini. Tiap hari. Tiap hari. Padahal sudah punya catatan iPad ini kan. Saya punya catatan buku. Belum lagi yang ini. Banyak catatan saya itu. Oret-oret. Padahal sudah punya ginian. Tapi masih mencatat. Saya pingin hambatan-hambatannya itu rontok. Sehingga tetap tajam gitu. Tetap tajam non-linearnya gitu. Belum lagi bacaan yang lain gitu kan. Seperti itu. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, buku 3 pendasarannya dibaca dan dioret-oret. Dan bagi yang belum Oret-oret. silakan pesan ya, Japri. Dan mungkin ada yang belum dimengerti atau apa bisa ditanyakan, baik ketika live gini ataupun di grup-grup. Terima kasih.
Jangan lupa ya, nanti malam kita ada tapping for parent, children, and teening. Dan memberitahukan insya Allah MTLOC bulan ini tanggal 17 sampai 19 Mei ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.